rame orang berpendapat bahwa Ibu Putri dalam kasus Pak Sambo Ya, bisa lepas atau bisa bebas. Itu ya. bagaimana menurut Bapak? Oke. Kalau kita lihat dengar pada sidang pembacaan surat dakwaan kemarin, bisa jadi sebelumnya gini ya. Sejak zaman Yunani ada pepatah atau filosof tentang hukum ini, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Atau pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Itu azas hukum ya. Artinya menghukum orang itu harus benar-benar yakin dia berbuat kesalahan. Kalau ragu, tidak boleh orang dihukum. Makanya tadi pepatahnya, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ya, Ya. itu tidak boleh kita abaikan. Nah, kembali ke pertanyaan Kevin tadi, perkara ini atau perkara tindak pidana dimulai dengan surat dakwaan, ya, atau tuduhan kata Bapak nih. Itu yang pertama, dimulai dengan surat dakwaan. Nanti dakwaan atau tuduhan ini harus dibuktikan. Oke? Nah, dengan demikian surat dakwaan harus jelas, cermat, terang, melebihi cahaya tadi. Nah, agar apa? Agar dalam membuktikannya nanti lebih mudah. Nah, oke? Oke. Nah, dalam surat dakwaan yang kita dengar kemarin, ini menurut Bapak ya, bisa berbeda pendapat ya. Ini kan kita belajar hukum, menambah wawasan saja ya. Kalau menurut Bapak surat dakwaannya itu sangat lemah. Lebih banyak berdasarkan opini, menyimpulkan gitu loh. Kalau surat dakwaan tidak boleh menyimpulkan, harus menjelaskan fakta. Ya. Ya. Nah, untuk dakwaan Ferdi Sambo sama, banyak di situ yang pendapat, asumsi, ya. Tapi karena memang sudah jelas ada orang meninggal, ya, dan Ferdi Sambo mengaku menyuruh si Barada penembak untuk menyuruh menembak, dia sudah jelas terbukti, ya. Iya. Walaupun surat dakwaannya itu lemah kata Bapak, tapi khusus untuk Ferdi Sambo dengan tuduhan menyuruh menembak itu terbukti, itu pasti dihukum dia. Tapi kalau untuk dakwaan pembunuhan berencana, Bapak ragu karena dakwaannya tadi lemah, ya. Iya. Sebelumnya Bapak mau sampaikan dulu, pasal 340 itu pasal tentang pembunuhan yang berencana. Nah, yang dituduhkan dengan pasal pembunuhan berencana ini pelaku pembunuh, ya. Iya. Itu pasal 340 dia dituduhkan. Kalau yang menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan,
dia dikenakan pasal 55 atau 56 KUHP. Jadi kalau pasal 340-nya pelakunya, ya. Tapi kalau membantu atau menyuruh melakukan kena pasal 55 atau 56. Nah, kalau misalnya Ferdy Sambo dituduh menyuruh melakukan, berarti dia dikenakan pasal Pasal 55. atau 56. Ya. Ya. Jadi kan ini belum di surat dakwaan itu tidak jelas apakah dia pelaku pembunuhan atau menyuruh membunuh. Beda kan? Beda. Memang pelaku dan yang menyuruh atau membantu hukumannya, ancamannya sama ya. Kalau pasal 340 kan ancaman maksimalnya hukuman mati. Jadi baik terhadap pelaku langsung ataupun yang membantu atau menyuruh, ancamannya hukuman mati. Tapi kan nggak jelas nih di dakwaan ini apakah Ferdy Sambo pelaku pembunuhnya atau menyuruh membunuhnya, ya kan? Atau menyuruh juga dan ikut juga membunuh. Nggak jelas di dalam surat dakwaan itu. Tuduhan itu tidak jelas. Menurut dakwaan jaksa bahwa yang pertama menembak adalah Baradae 3 atau 4 kali katanya. Setelah tersungkur untuk memastikan korban meninggal atau tidak, Ferdy Sambo menembak 1 kali lagi katanya, kan gitu dakwaannya. Kan nggak dijelaskan apakah setelah ditembak 4 kali oleh Baradae dia sudah mati atau belum. Katanya belum. Nah, buktinya apa belum itu kan nggak dijelasin. Lagi pula apa mungkin ada orang sudah ditembak 4 kali nggak mati gitu. Ini kan harus dijelaskan sebenarnya di dalam surat dakwaan itu. Kemudian Ferdy Sambo menembak pakai senjata apa? Nggak disebut juga. Kalau misalnya Baradae menembak pakai senjata Glock katanya. Nah, Ferdy Sambo menembak yang 1 kali itu pakai senjata apa? Nggak disebutkan. Itulah makanya nggak cermat, nggak jelas. Ya. Belum lagi asumsi-asumsi gitu. Tapi kalau untuk pembunuhannya udah bisa meyakinkan bahwa Ferdy Sambo membunuh atau setidaknya menyuruh membunuh. Itu sudah bisa dibuktikan. Dan memang faktanya seperti itu, bisa dibuktikan kan. Dia mengaku memang menyuruh menembak. Itu kan sudah kena. Namun kalau berencananya tadi, ya seperti Bapak bilang tadi, tidak ada penjelasan yang konkret di dalam surat dakwaan itu. Harusnya jelas berencananya itu seperti apa. Ya, harus diuraikan dia. Perencanaannya itu seperti apa gitu loh. Diuraikan bukan berdasarkan asumsi jaksa, tapi berdasarkan fakta gitu loh. Bisa dibayangkan nggak? Bisa, bisa. Nah, itu dia kalau untuk Ferdy Sambo. Untuk Barada Richard, ya, Barada Richard pun untuk pembuktian dia membunuh udah jelas. Faktanya kan dia mengaku membunuh, menembak 4 kali dan menyebabkan mati, itu kan sudah jelas. Tapi berencana tadi perlu lagi nih penjelasan kan. Secara sistematis dia penjelasannya, jelas dia gitu loh. Dan bisa dibuktikan, bukan menurut asumsi atau pendapat pribadi gitu, tapi faktanya memang berencana, itu harus diuraikan dia.
Tapi untuk kedua orang ini, pembunuhannya, menyuruh atau melakukan pembunuhan, menurut Bapak sudah kena, Udah telak ya. udah bisa, walaupun dengan dakwaan yang seperti itu bisa dimaklumi lah gitu ya. Iya. Berencana atau tidak, yang tidak ada penjelasan yang konkret di surat dakwaan. Itu menurut Bapak. Nah, untuk Bu Putri, menurut Bapak, kalau dakwaannya seperti itu, bisa bebas, karena tidak ada dijelaskan di sana perbuatan apa yang dilakukan Bu Putri sehingga dia dituduh ikut berencana gitu. Apa perannya di situ? Kalau kita dengar surat dakwaannya itu, perannya katanya ada di sana, mendengar gitu ya. Tidak menghalang-halangi gitu, tidak. Pasal pembunuhan berencana kan sudah jelas tadi, berencana dia, aktif berencana untuk membunuh gitu. Nah, di situ di surat dakwaan Ibu Putri nggak ada dijelaskan aktifnya itu di mana, hanya karena diam mendengar atau tidak menasehati suaminya, apa bisa dikatakan dia ikut berencana gitu kan. Kembali ke awal tadi ya, pembuktian itu harus terangnya melebihi cahaya kan. Apa perbuatan Ibu Putri itu? Sebagaimana dimaksud pasal 340 atau 55-nya. Kalau nanti kita hukum orang karena mengetahui adanya kejahatan, ya bahaya kan. Iya. Ada orang melakukan kejahatan, kita mengetahui, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma lewat doang gitu kan. Kita ikut juga dihukum jadinya kan. Itu menurut Bapak kurang jeli dia, kurang cermat, kurang tegas. Kemudian untuk RR, sama perbuatannya, wujud perbuatannya apa gitu. Kalau dia mengawasi apa, enggak juga dijelaskan. Dari mana kita tahu dia mengawasi? Apa dia ngaku bahwa saya bertugas mengawasi supaya aman, sementara orang itu membunuh, tugas saya mengawasi. Apa dia mengaku begitu? Atau saya ditugaskan mengamat-ngamati, kata dia gitu, atau ada saksi yang mengatakan begitu. Tidak bisa hanya pendapat kita aja. Wah, dia berdiri di situ, menurut saya berarti dia tugasnya mengamati. Itu kan ngarang namanya. Ya, Iya. harus jelas dia gitu loh. Kalau dia dituduh mengamati, apa buktinya dia mengamati? Saksinya siapa gitu? Apa dia mengaku atau memang dia disuruh untuk mengamati? Nggak dijelaskan kan di. Jadi menurut Bapak ini pun rawan untuk bebas. Kuat Marum pun gitu. Perannya apa? Apa karena dia bawa pisau, lalu dia dikatakan ikut berencana membunuh? Jaga-jaga. Jaga-jaga gitu. Lah, kalau jaga-jaga, kata siapa dia jaga-jaga? Apakah ada saksi mengatakan dia memang dipersiapkan untuk menjaga-jaga dengan bawa pisau gitu kan? Ada saksinya enggak? Atau dia ngakukah seperti itu? Jangan hanya pendapat pribadi kita, wah kau tugasmu mungkin saja tugasmu begini ya, mungkin saja pendapat jadinya. Surat dakwaan nggak boleh begitu, harus jelas terang dia. Jadi kalau menurut Bapak, Ibu Putri, RR dan Kuat Maruf bisa lepas. Ya. Kenapa bisa lepas? Nanti pada saat pembuktian, nanti sidang ketiga atau keempat nanti, bagaimana jaksa membuktikan dakwaannya tadi kalau nggak ada saksi, nggak ada buktinya. Akhirnya dakwaannya kan sia-sia gitu. Bapak kadang
Bapak berpikir juga ini kan tingkat tingkat kejaksaan agung ya, profesional harusnya kan Iya. membuat dakwaan kan, ya. Apalagi kasus ini kan jadi sorotan masyarakat, harus benar-benar profesional membuat surat dakwaan harusnya menurut Bapak. Itu dia. Jadi untuk Pak Ferdi Sambo dan Richard, ya untuk pasal pembunuhan udah pasti karena memang terang benderang kan. Iya. Walaupun dakwaannya seperti itu ya bisa dimaklumi lah, ngerti kita nggak usah pakai surat dakwaan pun sudah tahu lah. Udah ada gitu. Ada buktinya orang nampak gitu, nggak pakai surat dakwaan. Tapi yang lain-lain itu bagaimana membuktikannya nanti? Ini nanti seru nih. Ya, pada saat pemeriksaan saksi-saksi pembuktian, inilah nanti bagaimana nih buktinya. Nggak bisa hanya satu orang jadi saksi. Satu saksi bukan saksi katanya. Kalau menurut Bapak nih, menurut Bapak ya, harusnya dari dakwaan aja hakim harusnya menolak, menyatakan surat dakwaan itu tidak lengkap atau tidak cermat. Harusnya ya. Tapi Bapak juga mengerti, hakim juga bingung. Kalau mengatakan tidak cermat, terus perkara ini bagaimana sementara udah ada orang mati? Ya, walaupun nggak cermat ya mau nggak mau harus diterusin. Tapi kalau menurut Bapak pribadi, ya ini pendapat Bapak nih, apapun akibatnya, apapun resikonya, kalau surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, wajib ditolak. Ya, makanya Bapak bilang penegak hukum harus profesional. Ya kan? Jangan, penegak hukum ini bukan main-main, menyangkut nasib orang, menyangkut nyawa orang. Jadi kalau penegak hukum yang nggak profesional, asal-asalan ya kacau. Kalau saya jadi hakim, kalau surat dakwaan nggak cermat, Bapak tolak. Udah resiko lah. Karena hukum memang begitu. Paham ya? Paham, paham. Ada pendapatmu tentang ini? Kepi sih lebih ngarah ke surat dakwaannya. Soalnya kan walau kita udah lihat surat dakwaannya agak bener lah, agak cermat. Dan emang Ferdi Sambo dan Richard itu udah terbukti lah, udah terang lah, udah ada yang meninggal, udah ada bekasnya, pistol udah ada semuanya. Tapi ya seperti yang mau bilang lagi, untuk RR, Ibu Putri sama Kuat Maruf bakal susah. Apalagi hampir sama surat dakwaannya. Iya, itu. copy paste semua. Iya. Semua surat dakwaannya bunyinya sama kan. Padahal perannya beda-beda. Heeh. Jadi Bapak juga nggak ngerti nih kenapa bisa jadi begini gitu loh. Tapi kita lihat aja lah nanti ya. Iya. Nah, pertanyaan lagi ada lagi nggak? Itu Pak, bagaimana dengan Barada Richard itu? Katanya dia terpaksa menembak karena diperintahkan jenderal. Itu gimana Bro Pak? Jadi gini, ada pasal penghapusan pidana, ya, pasal 51 ya kalau nggak salah Bapak KWP, bahwa atas perintah jabatan seseorang tidak dipidana gitu ya. Tapi ini jelaskan bukan perintah jabatan, ya kan? Kalau perintah jabatan itu apa? Seorang hakim memerintahkan Algojo melakukan eksekusi, itu kan membunuh. Tapi si Algojo ini tidak dihukum karena dia melaksanakan perintah jabatan. Ini kan nggak begitu. Lagi pula di Perkap Kapolri tentang kode etik profesi Polri itu, anggota Polri wajib menolak perintah yang salah. Jadi tidak bisa dibenarkan dengan alasan diperintah dalam kasus ini. Ya, kemudian Bapak bingung lagi nih. Di surat dakwaan disebutkan bahwa Barada Richard ini melakukan penembakan
karena tersentuh hatinya mendengar penjelasan bahwa Ibu Putri dilecehkan katanya. Itu alasan dia mau melakukan penembakan. Lalu belakangan katanya karena di perintah jenderal nggak bisa nolak. Yang benar yang mana ya kan? Apakah karena memang karena tersentuh hatinya tadi atau karena nggak bisa menolak perintah jenderal, jadi pagujut juga kan. Belum lagi katanya ada janji akan diberi uang. Ya, jadi Dibayar buat nembak atau setelah nembak dibayar? meskipun janji aja kan berarti niatnya beda kan. Nah, Kalau memang ada janji dikasih uang katanya, berarti kan itu bukan terpaksa. ya. Kalau ada harapannya akan dapat uang. Ya. Ini menurut pendapat Bapak, barangkali berbeda pendapat, ya wajar-wajar aja kan. Ya. Karena katanya empat orang ahli hukum membahas hukum yang sama, pendapatnya bisa 6. Beda-beda, wajar itu. Menurut Kevin gimana nanti jadinya nih? Ya bakal tetap lanjut kalau dari Kevin ya. Sudah untuk Pak Ferry Sambo dan Richard pasti sambung. Soalnya udah ada yang meninggal, udah ada lukanya sama dengan udah terbuka banget lah, udah terang lah. Tapi ya surat dakwaannya yang enggak Ya. bagus banget. Ya ibaratnya Bapak nggak menyangka surat dakwaannya bisa lemah begitu. Ya mudah-mudahan nanti di persidangan hakim bisa membuka semua ya, karena biar bagaimanapun fakta persidangan lah yang nanti menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil putusan. Mudah-mudahan di persidangan di depan nanti faktanya itu terbuka semua. Begitu. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Tetap bersama Alang Maut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menjojoh kita keren.